Alright, dalam episode ini kita akan belajar tentang keyboard shortcut dan beberapa fitur yang luar biasa di Visual Studio Code ini. Yang pertama, Anda pasti tahu ketika misalnya Anda ingin hide sidebar ini, Anda tekan View. Di sini Anda melihat ada Appearance, dan jika kita lihat di sini ada Show Sidebar, yang mana itu shortcutnya Command B. Ketika misalnya Anda ingin menyembunyikan sidebarnya, Anda tinggal uncheck yang ada di sini. Anda klik misalnya, maka dia akan hilang. Ketika ingin memunculkannya lagi, Anda bisa pergi ke View lagi. Anda lihat pada Appearance, Show Sidebar. Namun, menggunakan shortcut itu sangat luar biasa cepatnya. Tanpa harus pergi ke View, Appearance, Show Sidebar. Saya tinggal tekan Command B pada keyboard, maka dia akan langsung menghilang atau tersembunyi. Saya tekan Command B lagi, maka dia akan muncul. Ya, kira-kira seperti itu. Namun, tidak hanya itu yang ingin saya tunjukkan. Ketika misalnya Anda pernah mempunyai case untuk menyatukan sebuah line yang tadinya misalnya 4 baris disatukan menjadi 1 baris, itu disebut dengan join line. Ya mungkin Anda tidak tahu bahwa itu bisa digunakan dengan Ctrl J pada Mac ya. Saya nggak tahu pada Windows itu apa, tapi yang jelasnya pada Mac itu adalah Ctrl J. Coba langsung saya praktekkan biar supaya Anda paham apa yang saya maksud. Saya akan pergi ke View, di sini ada home.php. Contohnya, saya ingin membuat satu if condition ini menjadi satu line. Yang saya lakukan adalah saya select dulu, baru saya buat di sini Ctrl J. Maka dia akan menjadi satu line. Namun sebenarnya jika Anda tidak tahu, saya di sini sangat jarang sekali menggunakan control. Yang sering saya gunakan itu adalah command. Maka ketika misalnya saya tekan Command J di sini, yang keluar malah terminal, bukan menyatukan line yang ada tadi kan gitu. Nah, mungkin Anda masih bertanya, apa itu bisa dirubah? Bisa. Kita bisa langsung lihat pada code, di sini ada preference. Nah, di sini jika Anda lihat ada keyboard shortcut. Jika Anda tahu shortcutnya, itu bisa langsung sangat mudah ketika misalnya Anda menekan Command K, Command S. Ketika mungkin Windows, saya nggak tahu, mungkin Ctrl K, Ctrl S ya, saya nggak tahu juga. Cuman yang jelasnya ketika Anda lihat di preference, itu pasti ada. Mungkin kalau Windows itu preference-nya di sini ya. Di daerah sini dia untuk menunya. Mungkin Anda juga tidak melihat menu apa yang saya klik, tapi yang jelasnya ini adalah code yang saya klik untuk di Mac ya. Saya akan lihat pada preference. Nah, di sini ada keyboard shortcut, saya akan tekan. Saya akan cari di sini. Misal di sini kan banyak kali, mungkin Anda tidak tahu apa-apa aja yang ada di sini. Saya bisa langsung cari join line. Nah, inilah yang saya butuhkan. By default jika Anda lihat di sini key bindingnya itu adalah Ctrl J pada keyboard. Namun saya akan merubahnya, saya akan tekan ini dengan Command J. Di sini dibilangnya one existing command has this key binding. Maka saya akan langsung tekan yang ini. Maka jika Anda lihat di sini dia menunjukkan bahwa toggle panel itu menggunakan Command J. Tapi saya akan ignore, saya akan lanjutkan kembali tugas saya yang tadi. Saya akan pergi ke join line lagi. Lines ya, lines. Dan di sini saya akan edit dan saya akan buat di sini Command J. Maka saya akan enter. Di sini sudah berubah jelas bahwa dia berubah menjadi command yang tadinya itu control. Dan sekarang saya akan tes sekali lagi. Saya akan tekan Command J pada keyboard, maka dia akan join line. Oke, itu yang pertama tipsnya. Bagaimana ketika misalnya kita berbicara tentang formatter? Ketika misalnya file ini terjadi seperti ini, atau mungkin tab-nya tidak betul, apa yang harus kita lakukan kan gitu? Ketika misalnya ingin melakukan itu, kita bisa tekan Option Shift P, maka dia akan muncul di sini. There is no formatter for blade file install. Namun jika Anda lupa bahwa sebelumnya kita telah menginstal yang namanya Laravel Blade Snippet, yang mana selain dia memberikan kita snippet, dia memberikan juga highlight. Tapi sebenarnya dia juga memberikan kita formatter. Hanya saja ketika misalnya kita tidak memberitahu Visual Studio Code bahwa dia adalah formatternya, maka dia akan tidak tahu. Oleh karena itu, saya akan lihat pada setting. Jadi saya akan close yang ada di sini, saya akan lihat pada preference, setting, atau Anda bisa langsung tekan command koma pada Mac ya. Maka saya di sini akan mencari yang namanya blade. Ketika misalnya Anda lihat di sini ada option blade format enable, maka kita akan cek di sini, maka otomatis dia akan tahu bahwa Laravel snippet yang baru saja kita install di video sebelumnya itu sudah bisa digunakan. Saya akan close yang ada di sini karena itu sudah pasti berhasil. Dan sekarang ketika misalnya saya tekan Option Shift F, maka dia akan terformat seperti yang Anda lihat di sini. Namun mungkin ketika Anda tidak bisa, tidak usah khawatir karena mungkin itu perlu di restart saja. Jadi silahkan tutup Visual Studio Code Anda, kemudian buka kembali, pasti akan bisa.
Tapi yang jelasnya di sini saya bukan ingin menunjukkan itu, walaupun sebenarnya saya tunjukkan juga kan gitu. Yang paling penting di sini saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa dengan menekan Option Shift F itu saya tidak suka. Ya kan? Saya lebih suka menekan Option Command L. Mungkin Anda bertanya kenapa saya seperti itu, karena saya juga lama di PHP Storm yang cara pemformatnya itu Option Command L. Yang mana ketika misalnya saya menggunakan Visual Studio Code, saya selalu lupa dengan hal itu. Maka oleh karena itu kita akan pergi ke keyboard shortcut lagi, atau jika ini tidak ada tabnya, Anda bisa lihat di Preference, ada di sini keyboard shortcut. Maka di sini saya akan cari format. Nah, jika Anda lihat di sini ada format dokumen, itu adalah Shift Option F. Maka saya akan tekan di sini, atau jika di Windows mungkin ini agak berbeda ya. Saya tidak tahu itu apa, yang jelasnya ketika ingin Anda mengikuti saya, maka silahkan ikuti. Saya akan tekan di sini tanda pensil, dan saya akan buat di sini Option Command L atau Alt ya, alternatif Command L. Mungkin ketika kita terjemahkan ke Windows ini alternatif Control L. Maka sekarang saya enter, maka jika Anda lihat di sini dia sudah berubah. Ketika misalnya saya tekan di sini, coba saya balikkan dia ke semula, misalnya seperti inilah. Kan tidak jelas nih formatnya gimana. Command L, maka dia akan sudah kembali seperti semula. Which is itu yang kita mau sebenarnya. Oke, jika sudah, saya rasa untuk shortcut Anda bisa lihat di keyboard shortcut untuk full-nya ya. Ketika misalnya Anda ingin mengganti bagaimana toggle sidebar, misalnya seperti itu, Anda bisa langsung lihat di sini misalnya sidebar. Maka jelas jika Anda lihat di sini ada Command B. Ketika misalnya Anda datang dari PHP Storm, biasanya toggle sidebar itu adalah Command 1. Tapi jujur saja saya juga datang dari Sublime Text yang sudah begitu lama memakai Command B, maka saya sudah sah-sah saja bisa menggunakan Command B ini. Oke, saya rasa sekarang saya bisa menutup pelajaran ini dan saya akan melihat Anda di video berikutnya dengan tema baru yang akan kita bahas. See you then.